Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rifan Takaliwang, peserta Latsar CPNS KPU tahun 2026 Angkatan 3 Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti pembelajaran sinkronus yang disampaikan oleh Ibu Sulistiawati Paita sebagai coaching dari Widya Iswara tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pembelajaran sinkronus atau synchronous learning adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung pada waktu yang sama antara pengajar dan peserta didik meskipun bisa berada di tempat yang berbeda. Artinya proses belajar terjadi secara real time sehingga peserta dapat berinteraksi langsung, berdiskusi, bertanya dan mendapatkan penjelasan secara langsung dari pengajar. Pada pembelajaran satu sinkronus yang dilakukan melalui Zoom hari ini, saya belajar tentang satu, manajemen ASN, dan yang kedua, tentang Smart ASN. Pada manajemen ASN diuraikan tentang 3 fungsi utama seorang ASN, yaitu satu, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada pembelajaran ini juga memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang ASN, mulai dari kode etik, ruang lingkup, jabatan, jaminan, hak dan kewajiban, pengelolaan, pengembangan, dan penghargaan serta digitalisasi ASN yang merupakan bagian dari sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Penyelenggaraan sistem manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit, di mana pengelolaan SDM didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dan tidak membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Pada pembelajaran 2 sinkronus hari ini, saya mempelajari lebih dalam tentang Smart ASN, literasi digital. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Kompetensi literasi digital dapat kita lihat dari satu, digital skill, yang kedua dari digital culture, yang ketiga dari digital etik, dan yang keempat digital safety. Pilar literasi digital dalam menggunakan media digital, seorang ASN harus mengetahui apa saja yang menjadi pilar literasi digital, yaitu yang pertama, etika bermedia digital, yang kedua, cakap bermedia digital, yang ketiga, aman bermedia digital, dan yang terakhir adalah budaya bermedia digital. Pada bagian ketiga dari Smart ASN berbicara tentang implementasi literasi digital dan implikasinya. Dalam bahasan ini, saya mempelajari tentang bagaimana seorang ASN atau individu menggunakan media digital, mulai dari etika berinternet, tips melindungi diri dari hoaks, perundungan di dunia maya, transaksi elektronik atau daring, memahami dan melindungi data pribadi, dan berbagai macam bentuk digital penipuan seperti catfishing hingga hak-hak digital warga negara. Pada pembelajaran kali ini, pemateri sering melakukan interaksi kepada peserta Latsar sehingga membuat kita sebagai peserta Latsar menjadi lebih fokus dan lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar melalui Zoom. Kesimpulannya, agenda 3 Latsar CPNS ini membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam pemerintahan. ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Melalui konsep Smart ASN, diharapkan ASN mampu menjadi aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pemerintahan modern sehingga dapat mendukung terciptanya smart governance dan pelayanan publik yang berkualitas. Saya Rifan Takaliwang, undur diri dan terima kasih.